selamat datang di mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Makro, di mana pada video kali ini kita akan membahas salah satu reaksi dalam metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis. Nah, glikolisis itu adalah sebuah reaksi di mana kita akan memecah glukosa menjadi bentuk 2 molekul asam pirufat. Nah, secara garis besar kita ketahui bahwa glukosa itu memiliki 6 karbon C. Jadi 6 atom karbon, 4, 5, 6. Sedangkan pirufat sendiri itu memiliki 3 atom karbon. Jadi pada intinya proses glikolisis adalah proses memecah satu molekul glukosa, karena di sini glukosa punya 6 atom C, dia akan dipecah menjadi pirufat. Nah, jadi karena atom C-nya ada 6, satu molekul glukosa ini bisa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, dalam proses ini tentu ada beberapa reaksi gitu, karena nggak bisa langsung dipecah begitu saja. Ya, jadi intinya dalam metabolisme glikolisis itu terdiri dari 2 reaksi utama. Yang pertama adalah energi consumption phase. Nah, di mana pada fase ini metabolisme ini akan memerlukan, jadi membutuhkan 2 molekul ATP ya. Sedangkan fase kedua itu adalah energy producing phase. Jadi justru pada fase ini reaksi-reaksi itu akan menghasilkan energi, jadi akan menghasilkan ATP dan juga NADH. Tuh. Nah, bagaimana detailnya akan kita bahas menjadi 2 bagian ya di dalam 2 video. Di video yang ini kita akan membahas energy consumption phase dulu, baru nanti di bagian kedua kita akan bahas fase energy production phase. Oke, mari kita mulai bagaimana proses metabolisme glukosa yaitu glikolisis berjalan. Jadi sebelum dapat direaksikan dalam glikolisis, di mana reaksi ini terjadi di dalam sitoplasma sel, maka glukosa dalam pembuluh darah itu harus masuk ke dalam sel. Nah, misal ini adalah pembuluh darah. Nah, untuk dapat memasuki sel, misalnya ini adalah sel, ya. Glukosa yang ada di aliran darah yang punya 6 atom karbon tadi itu akan masuk ke dalam sel dengan melewati pintu ya. Pintu ini itu disebut sebagai GLUT4. Nah, setelah glukosa ini masuk ke dalam sel melalui GLUT4 tadi, supaya glukosa ini nggak lepas lagi ke pembuluh darah, karena sebenarnya glukosa ini sangat mudah berpindah ya, molekulnya itu sangat mudah larut dalam air gitu. Jadi untuk mengikat supaya glukosa ini tetap berada dalam sel dan bisa melanjutkan di proses metabolisme di dalam sel, maka glukosa ini akan dibuat menjadi bentuk yang reaktif. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan menempelkan ion ya. Ion yang ditempelkan adalah ion fosfat gitu ya. Nanti akan ditambahkan ion fosfat. Nah, ketika penempelan ini terjadi, sebenarnya kita sudah masuk fase pertama dalam proses energy consumption phase pada glikolisis, yaitu prosesnya disebut dengan fosforilasi ya. Fosforilasi, di sini ada kata fosfo ya, berarti di sini akan ada penempelan ion fosfat ke dalam molekul glukosa ya. Jadi atom
glukosa pada rantai C ke-6 itu akan ditempeli oleh ion fosfat. Nah, sehingga pada proses ini itu glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, bagaimana reaksinya? Secara molekuler ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Kemarin di dasar ilmu gizi kita udah membahas bahwa kalau glukosa itu punya bentuk yang heksagonal gitu ya. Nah, ini atom C ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biasanya di setiap ujung-ujungnya ini akan ditempeli dengan ion O dan OH. Oke. Nah, pada reaksi fosforilasi ini kita akan mengubah sedikit ikatan glukosa ya. Jadi di atom C ke-6 nanti kita akan mengganti ikatan yang tadinya OH ini akan dilepas. Hanya ini akan dilepas ya, menghasilkan H+ di sini ya. Kemudian karena O-nya nggak punya tangan, dia kan harus gandengan ya. Dia akan menggandeng. Gandengan yang baru adalah PO3-2-. Nah, dari mana PO3-2- ini berasal gitu ya? PO3-2- ini berasal dari pemecahan ATP. Jadi ATP kan adenosin trifosfat, dia punya 3 atom P gitu ya. Satunya akan disumbangkan sehingga hasil akhirnya ya adalah ADP. Ya, jadi hasil sampingnya adalah ADP plus ion H+ ya. Ini hasilnya, ini hasilnya. Nah, proses ini dibantu oleh enzim yang namanya heksokinase. Karena dia menempelkan atom P ke rantai G nomor 6 atau hekso. Nah, setelah menjadi bentuk ini glukosa 6-fosfat ya, ini adalah glukosa 6-fosfat. Nah, tujuan akhir kita itu tidak hanya menempelkan ion P di sini, karena kita akan memecah menjadi 3. Kalau cuma 1 P-nya jadi nggak seimbang gitu ya, nggak bisa dipecah. Harus seimbang sehingga dia cukup reaktif untuk bisa terbelah jadi 2. Nah, maka selanjutnya supaya karbon yang lain dapat menggandeng P, kita akan melakukan sedikit perubahan struktur dari glukosa. Jadi kita akan masuk ke stage yang kedua, yaitu adalah isomerase. Di mana pada tahap ini kita nggak akan menambahkan ion, tapi kita akan mengubah ikatan rangkap yang tadinya itu lurus kayak gini ya, menjadi bentuk fruktosa. Jadi pada isomerase ini yang direaksikan adalah glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat ya. Jadi nggak akan ada hasil samping gitu ya, tapi dia dimediasi oleh magnesium sebenarnya, Mg2+ reaksi isomerasi ini. Nah, bagaimana reaksi ini terjadi? Kalau kita lihat lagi ya di sini, glukosa 6-fosfat ini bentuknya kayak gini, kayak sebelah sini ya. Nah, bentuk ini itu akan diubah menjadi bentuk seperti ini. Kalau kemarin ingat di minggu lalu di dasar ilmu gizi, bentuknya fruktosa itu adalah pentagonal ya, karena dia cabangnya ada di ikatan rangkapnya ada di C nomor 2 gitu. Kalau di sini kan
C nomor 6 ya, kalau di fruktosa itu C nomor 2. Nah, jadi ada nomor 1 ya, nomor 2, 1 2 3 4 5 6. Nah, di 6 sini kan kita sudah memiliki satu atom fosfat. Nah, kita akan menempelkan atom fosfat lainnya nanti di reaksi ketiga itu ke dalam ion C yang pertama, yang ini gitu nanti gitu. Jadi makanya kenapa kok kita mengubah dulu gitu ya, mengubah dulu glukosa menjadi fruktosa 6 fosfat tuh. Nah, kalau sudah berubah jadi fruktosa 6 fosfat nih, karena ikatan tangkapnya sudah dipindah di sini ya, sehingga atom C nomor 1 ini bisa menempel ya mengikat ion OH, maka ini siap direaksikan ya. Reaksinya yang ketiga itu adalah fosforilasi lagi, dimana pada reaksi ini itu kita akan menempelkan satu ion fosfat lagi pada rantai C nomor 1 ya. Oke, caranya dari sini kita akan membuat si fruktosa ini ya. Di sini. Nah, yang tadinya ini mengikat ion OH di sini, OH akan dilepas ya. Kemudian site di mana di OH tempel dengan O, ini akan ditempeli lagi oleh satu atom fosfat lagi. Sehingga hasil sampingnya adalah sama seperti tadi ya. Kita butuh ATP untuk dapat membuat ion PO3 ini ya. PO3 ini, sehingga hasil sampingnya adalah ADP. Dan H yang tadi dilepaskan itu akan menjadi ion H+. Gitu ya. Hasil sampingnya karena dia sudah punya 2 atom P di rantai C nomor 1 dan juga nomor 6 ya, 1 2 3 4 5 6 kan. Ini disebut dengan 1,6 ini kan fruktosa ya, fruktosa 1,6 bifosfat. Artinya ada 2 molekul fosfat yang menempel pada atom fruktosa pada rantai C ke-1 dan juga rantai ke-6. Ini ya, jadi ini adalah fruktosa 6 fosfat. Oke. Nah, sehingga pada reaksi ketiga ini kita mengubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Oke. Nah, kalau sudah ada dalam 2 bentuk ini ya, sudah punya atom P di ujung-ujungnya, berarti kan ya, kalau dijabarkan kan kayak gini. Ini oke, dijabarkan kan seperti ini. 1 2 3 4 5 6 ya. Dimana ujung pertama itu mengikat PO3 2-, ujung ke-6 itu juga mengikat PO3 2-. Nah, karena ini sudah masing-masing mengikat di ujungnya, kalau sudah seperti ini ya, maka kita bisa membelah gitu ya, melakukan pemecahan terhadap molekul fruktosa ini. Jadi dia akan dipecah menjadi 2.
Nah, ya, pemecahan ini dibantu oleh enzim yang namanya aldolase. Oke, hasilnya apa? Hasilnya adalah ada 2 molekul yang dihasilkan ya dari proses ini. Yang pertama adalah molekul gliseraldehid tiga fosfat. Ya, jadi ini jadi gliseraldehid 3 fosfat ya, 1 2 3, artinya dia mengikat fosfat pada rantai C ketiga. Nah, satunya lagi dia akan mengikat fosfat pada rantai C1. Ini cuma beda namanya aja gitu ya. Strukturnya juga rada beda gitu, makanya namanya beda. Namanya adalah dihidroaseton fosfat. Nah, yang bisa masuk ke fase selanjutnya itu adalah yang ini, gliseraldehid 3 fosfat. Nah, terus ini gimana yang dihidroaseton fosfat? Ini nanti juga bisa masuk reaksi selanjutnya, tetapi harus diubah dulu gitu ya. Diubah menjadi ini, diubah menjadi gliserol 3 fosfat. Nah, untuk mengubah itu kita akan masuk ke reaksi yang kelima ya, yaitu isomerasi lagi, dimana di sini ya, ntar saya hapus dulu. Oke, dimana di sini itu ion dihidroaseton fosfat yang punya atom fosfat di rantai C pertama itu akan dipindah. Jadi rantai ini akan dipindah sehingga nanti bentuknya itu adalah seperti gliseraldehid tadi, dipindah ke rantai C ketiga. Jadi ini akan dipindah ke sini. PO32-. Nah, oke, ini dibantu dengan enzim iso. Nah, tapi nggak ada hasil sampingnya. Nah, pada fase ini kalau kita lihat ATP itu diubah menjadi ADP ya. Jadi artinya kita menggunakan ATP untuk melakukan proses fosforilasi. Jadi untuk membuat molekul glukosa ini menjadi aktif sehingga bisa dipecah. Ya, di sini kita menggunakan 2 ATP ya. Satu nih pada proses fosforilasi nomor 1. Pada proses kedua nggak pakai. Proses ketiga ini pakai ya, 1 ATP. Nah, proses keempat nggak pakai dan kelima nggak pakai. Jadi pada proses ini hasil akhirnya ya, akhirnya adalah 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat ya, ditambah tadi kan ada ADP ya, ADP ditambah H+. Ada 2 ADP dan 2 H+. Sedangkan kita menggunakan minus 2 ATP. Oke. Nah, itu adalah fase pertama dalam glikolisis, yaitu energy consumption phase.